Shalom, selamat pagi. Nah, hari ini kita ketemu lagi. Kita akan memuji Tuhan, mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ayo, yang di rumah mari berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Shalom, shalom. Nah, anak-anak, kita akan berdoa. Sikap doa bagaimana? Lipat tangan, tutup mata. Tetapi sebelum itu kita sambil menyanyikan satu pujian, yaitu Bapa Engkau Baik. Dalam sikap doa ya. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Kita ulang sekali lagi ya dengan sikap doa. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau, aku memujimu.
cinta Kau, Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Walaupun hari ini kami masih tetap beribadah di rumah, tetapi kami bersyukur kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus sertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat memuji Tuhan? Oke, ayo berdiri, kita mau nyanyikan lagu semangat. Lagu kita puji Tuhan dengan lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Laskar Kristus, siapa? Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, Japrak. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Masih tetap berdiri ya. Nah, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu tentang Laskar Kristus, bahwa kita ini adalah Laskar Kristus. Pekerjaan Laskar Kristus apa? Bukan menembaki musuh, tetapi mengasihi sesama. Kita nyanyikan satu pujian, Rukun Kasih. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Tuhan minta buktinya. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan.
yang akan dibawakan oleh evangelis Midol. Tapi sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian, yaitu Ku Ingin Dengar Cerita. Aduh. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa meminta pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada minggu pagi hari ini Tuhan, di mana anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh melalui satu minggu lamanya Tuhan di dalam berbagai kegiatan, pekerjaan. Kami percaya Tuhan kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat napas kehidupan, terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih berikan di dalam hidup kami. Biarlah semuanya itu Tuhan terus kami pergunakan, pakai untuk memuliakan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Mohon pimpinan daripada Roh Kudus Tuhan menerangi setiap hati pikiran kami, agar cerita firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama di hari ini Tuhan, boleh memberkati kami semua, terlebih anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing yang sedang menyaksikan atau mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita jumpa lagi. Saya akan menyampaikan, menceritakan firman Tuhan di pagi hari ini dengan satu tema, yaitu di kapal saja. Ya, kalau kita di Jayapura ya, dihimbau oleh pemerintah di rumah aja ya, atau di rumah saja. Tapi hari ini tema kita adalah di kapal saja. Nah, adik-adik, ada satu kisah yang mungkin sudah sering adik-adik dengarkan dari guru-guru sekolah minggu ya. Mungkin
adik-adik juga sudah pernah membaca sendiri di dalam Alkitab. Ada satu tokoh atau ada seorang bapak, satu keluarga ya, di mana bapak ini adalah orang yang sangat takut akan Tuhan ya. Dalam hidupnya dia sangat akrab dengan Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Nah, adik-adik, nama bapak ini adalah Bapak Nuh ya, Bapak Nuh. Jadi saya percaya adik-adik sudah tahu toh. Nah, bukan hanya Bapak Nuh yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, tetapi juga anak-anaknya ya, istrinya, bahkan istri anak-anaknya yang juga takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan senantiasa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi adik-adik, ternyata orang-orang yang ada di sekeliling Bapak Nuh ini atau keluarga Nuh ini adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak takut lagi sama Tuhan. Ya, dalam hidupnya sehari-hari mereka itu melakukan apa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dikatakan oleh Alkitab bahwa semua apa yang mereka lakukan itu rusak di mata Tuhan. Makanya Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang ada di sekitar atau di lingkungan keluarga Nuh. Nah, Tuhan tidak suka dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Nah, pada suatu hari adik-adik, Tuhan datang kepada Nuh, ya. Tuhan berfirman kepada Bapak Nuh, Tuhan berkata kepada dia bahwa Bapak Nuh harus membuat sebuah kapal yang besar. Ya, dicatat dalam Alkitab bahwa ukuran dari kapal itu panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Itulah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Bapak Nuh, ya, yaitu untuk membuat kapal yang besar. Karena mungkin adik-adik bertanya, kenapa Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat kapal? Ya, karena Tuhan akan menghukum orang-orang yang jahat. Tuhan akan menghukum dunia dengan apa? Air bah, adik-adik, atau banjir besar. Tuhan akan datangkan ke dalam dunia. Makanya Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera atau kapal besar. Nah, akhirnya hari demi hari Bapak Nuh pergi tebang kayu, ya, angkut, lalu bikin, ya, bersama dengan anak-anaknya, ya. Mereka bergotong royong untuk membangun kapal besar. Tapi bukan saja membangun kapal besar adik-adik. Setiap hari Nuh berjumpa dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dan memberitahukan mereka supaya kembali kepada Tuhan, bertobat, ya. Karena Tuhan akan menghukum mereka kalau mereka tidak bertobat. Ya. Tapi apa yang orang-orang katakan kepada Nuh? Kami tidak mau mendengarkan Bapak Nuh, kami tidak mau mendengarkan Tuhan. Kami sudah suka dengan apa yang kami lakukan setiap hari, ya. Terserah Tuhan mau hukum kami, ya. Ya, Bapak Nuh kembali untuk bekerja membangun kapal besar. Nah, singkat cerita adik-adik, akhirnya tiba waktunya. Tuhan akan mendatangkan banjir besar. Ya. Tuhan akan mendatangkan air bah ke dalam dunia, ke atas bumi ini,
untuk membinasakan orang-orang yang keras kepala, yang sudah tidak mau datang kepada Tuhan, yang tidak mau lagi menyembah Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, akhirnya Nuh diperintahkan masuk ke dalam kapal besar yang sudah jadi. Ya, sebelum air bah datang, Nuh juga diperintahkan untuk membawa binatang-binatang, baik itu binatang liar, ya, binatang jinak, ya, yang ada di rumah-rumah, ya, supaya apa? Dia semuanya bersama-sama masuk ke dalam kapal besar itu, supaya mereka hidup juga terpelihara. Nah, setelah semuanya masuk, ya, adik-adik bisa lihat di sini, ya, ini gambar di mana Bapak Nuh menunggu binatang-binatang atau ternak yang ikut bersama-sama di dalam kapal besar. Nah, setelah sudah masuk semuanya, Tuhan mendatangkan hujan yang sangat lebat, ya. Tuhan mendatangkan air yang sangat besar, dari bawah bumi terbuka mata air yang sangat besar, lalu air keluar dari atas, hujan deras, dari bawah air, mata air keluar yang sangat besar. Akhirnya adik-adik, bumi ini dipenuhi oleh air. Nah, di sini lihat gambarnya, ada gambarnya di sini adik-adik. Nah, kita bisa lihat bagaimana kapal Nuh yang sudah mulai terapung, ya, di atas air yang sangat besar, ya. Gunung-gunung hampir tenggelam, ya, sedikit lagi tenggelam karena air bah yang sangat besar. Nah, tapi karena hujan terus datang selama 40 hari 40 malam, ya, Tuhan mendatangkan air yang sangat banyak ke atas bumi ini. Akhirnya apa yang terjadi? Di gambar berikutnya adik-adik, akhirnya tidak ada satupun yang selamat, semuanya mati, ya. Orang-orang mati, binatang-binatang yang tinggal di bumi semuanya juga mati, ya. Tetapi hanya Nuh yang ada di dalam kapal besar itu yang selamat. Nah, lihat adik-adik gambarnya ini. Nah, jadi adik-adik, selama air sudah naik sangat tinggi, gunung-gunung yang tinggi sudah tidak kelihatan lagi, ya. Kapal Nuh sudah terapung-apung di atas air yang sangat-sangat banyak, sangat-sangat besar, ya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat gambarnya. Nah, ini kapal Nuh sudah mulai terapung, ya. Air sudah mulai menutupi gunung-gunung yang tinggi. Nah, adik-adik, tema kita tadi bahwa di dalam kapal saja. Jadi dari cerita ini, selama banjir besar atau air bah menutupi bumi ini, keluarga Nuh, baik itu istrinya, anak-anaknya, dan juga istri anak-anaknya ada di dalam kapal besar ini. Ya, mungkin adik-adik bertanya, kakak, berapa lama Nuh ada di dalam kapal itu? Ya, kalau kita baca Alkitab baik-baik, di situ kita bisa melihat bahwa berbulan-bulan lamanya, ya, Nuh dan keluarganya ada di dalam kapal, ya. Dan juga kita bisa lihat di dalam Alkitab, kalau adik baca baik-baik, ya, di situ dikatakan 150 hari air berkuasa atas bumi ini. Coba bayangkan, 150 hari itu kalau dijadikan bulan itu berapa coba? Nah, itu sekitar 5 bulan,
Nah, bayangkan adik-adik, keluarga Nuh 5 bulan ada di dalam kapal. Oleh karena apa? Bencana atau air bah yang sedang terjadi, mereka harus tinggal 5 bulan di dalam kapal. Atau 150 hari di dalam kapal. Mereka di dalam kapal itu mereka buat apa saja. Kakak percaya bahwa selama di dalam kapal mereka juga bekerja, ya. Dong kasih makan binatang-binatang yang ada di dalam kapal itu. Ya. Masak, dong makan juga toh sama-sama dengan keluarga. Nah, tapi yang paling penting adalah keluarga Nuh tidak lupa beribadah waktu mereka ada di dalam kapal selama berbulan-bulan. Nah, jadi adik-adik, kita yang sekarang mengalami musibah virus corona, ya, adik-adik so tahu tuh, makanya adik-adik sampai sekarang masih libur dan diharuskan tinggal di rumah karena ini adalah situasi yang tidak bisa membuat kita keluar rumah, ya, pergi ke sekolah, pergi sembarangan, ya, begitu. Tidak boleh, karena ada musibah, ada bencana yang terjadi di sekeliling kita. Dan kalau kita keluar, itu kita bisa membahayakan diri kita, ya. Kita pergi main-main, itu bisa membahayakan diri kita. Nah, sama dengan Nuh. Kenapa harus berbulan-bulan tinggal di dalam kapal? Karena kalau dia keluar, wah, dia bisa tenggelam lalu mati. Iya toh? Nah, jadi adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini ada pelajaran yang berharga, ya, yang harus kita ikuti juga, ya, yaitu bagaimana Nuh sabar menunggu pertolongan Tuhan selama berbulan-bulan di dalam kapal besar. Dia menunggu supaya Tuhan bertindak, supaya Tuhan bekerja untuk menghentikan air bah, agar supaya airnya surut secepat mungkin. Dia sabar, terus memuji Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, supaya Tuhan tolong. Nah, tugas kita juga sebagai guru sekolah minggu, ya, sebagai orang tua, sebagai anak-anak yang ada di rumah saat ini, kita juga harus mengikuti Bapak Nuh, ya, atau keluarga Nuh. Mereka berdoa, ya, menantikan pertolongan Tuhan, ya. Ya, kita juga harus berdoa supaya apa? Supaya Tuhan tolong kita, ya. Wabah virus corona yang ada di sekitar kita, ya, Tuhan tolong kita, ya. Tuhan angkat dari lingkungan kita atau dari tengah-tengah dunia ini, supaya kita nanti bisa kembali beraktivitas. Adik-adik di rumah bisa kembali bersekolah, bisa kembali kumpul di gereja. Nah, dan akhirnya adik-adik, keluarga Nuh akhirnya dapat keluar dari kapal besar oleh karena pertolongan Tuhan, ya. Airnya surut sampai kering, lalu keluarga Nuh dan semua binatang yang ada di dalam kapal itu mereka juga keluar. Ya, mereka senang sekali karena Tuhan sudah tolong, ya. Tuhan sudah kasihani mereka. Sehingga dongpu kapal itu, ya, akhirnya mendarat di atas gunung, ya. Kalau di dalam Alkitab itu gunung Ararat, ya. Makanya di sini gambarnya dong keluar sudah. Dong sudah semua keluar. Baik itu keluarga Nuh dan semua binatang-binatangnya. Dong senang sekali, ya. Mereka senang sekali. Mereka bersuka cita, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang ada di rumah? Mari kita sabar, terus berdoa juga, ya.
bersama dengan orang tua ya. Nah, berdoa supaya Tuhan tolong kita, supaya wabah virus corona Tuhan angkat dari dunia ini. Supaya kita seperti yang ada di gambar ini. Nu sangat senang karena Pak Airba sudah tidak ada lagi. Amin firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami bagaimana kisah Nuh atau keluarga Nuh yang Tuhan sudah tolong dari air bah. Selama berbulan-bulan mereka ada di dalam kapal yang besar. Mereka terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sekalipun mereka ada di dalam kapal itu berbulan-bulan lamanya. Mereka tidak henti berharap kepada Tuhan agar Tuhan menolong mereka. Ajar kami Tuhan seperti keluarga Nuh ini, agar senantiasa juga menaikkan doa ya tak henti-hentinya kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan mengasihani kami, mengasihi anak-anak kami yang ada di rumah bersama dengan orang tuanya, keluarganya, supaya Tuhan membebaskan kami, menjauhkan kami dari wabah virus corona yang sedang ada di tengah-tengah kehidupan kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa meneguhkan anak-anak-Mu yang sudah mendengarkannya dan kami juga yang sudah menyampaikan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, uang yang sudah disiapkan oleh mama, papa, nanti uangnya ditaruh di dalam amplop, baru taruh di Alkitab. Kalau coronanya sudah pergi, kita sudah bisa sekolah minggu lagi, baru persembahannya boleh dibawa ke gereja. Nah, sebelum itu kita nyanyikan pujian bawa persembahan. Persembahanmu bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, mari kita berdoa, kita akan mendoakan persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah terlibat di dalam pelayanan Tuhan untuk memberi persembahan. Apa yang kami sudah berikan Tuhan tidak lebih besar dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati persembahan kami, supaya apa yang kami sudah berikan boleh dipakai di dalam pelayanan untuk memberitakan firman-Mu di mana-mana. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syukur kami, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum itu kita menyanyikan satu pujian kasih sukacita.
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Oke, mari semuanya duduk yang diam, duduk yang rapi. Kita mau berdoa, kita mau menutup ibadah kita hari ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk firman yang sudah kami dengarkan. Dan kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami agar apa yang sudah kami pelajari, yang sudah kami dengarkan, bahkan yang sudah kami berikan, biarlah Tuhan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami pun Tuhan berdoa agar segera mungkin Tuhan pandemi ini, virus corona ini Tuhan dapat segera berlalu, dan kami pun Tuhan dapat bersukacita kembali bersama dengan guru-guru kami, dengan teman-teman kami di rumah-Mu yang kudus. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan menutup ibadah ini, kiranya Tuhan Kau menuntun kami semua, biar Tuhan hidup kami hanya untuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur ya Bapa untuk ibadah hari ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ya, bangunnya jangan telat supaya tidak ada yang ketinggalan streaming. Dadah.